Oke, halo semuanya. Di sini saya Irawati Simanjuntak akan sedikit mempresentasikan mengenai contoh prospektus go public penjualan saham di Indonesia. Nah, sedikit penjelasan mengenai prospektus go public yaitu adalah dokumen penting yang disiapkan oleh perusahaan ketika ingin menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya. Biasanya dia itu melalui proses penawaran umum perdana atau disebut juga IPO. Eh, Prospektus ini berfungsi sebagai panduan kompresif bagi calon investor dan mencakup semua informasi mendetail tentang perusahaan serta penawaran saham yang akan dilakukan. Nah, di sini ada beberapa elemen-elemen penting yang tercangkup di dalam prospektus go public itu sendiri. Yang pertama itu ada informasi umum tentang perusahaan yang mencakup sejarah perusahaan, yaitu latar belakang, pendiri, perkembangan utama perusahaan. Terus ada struktur organisasi, yaitu mencakup struktur kepemilikan, manajemen, profil manajemen, dan dewan direksi. Nah, dan yang ketiga ini adalah jenis bisnis atau produk jasa. Terus yang kedua itu elemen kedua ada informasi keuangan yang mencakup laporan keuangan, terus ada juga proyeksi keuangan dan ada juga audit dan kualifikasi akuntan. Nah, dan yang ketiga ini ada informasi penawaran di mana ada terdiri dari jumlah saham yang ditawarkan, tujuan penggunaan dana, pemegang saham utama, dan struktur kepemilikan. Di elemen yang keempat itu ada resiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu ada faktor resiko, yaitu yang mungkin dihadapi perusahaan, termasuk resiko industri, resiko pasar, dan lain-lain. Terus ada faktor-faktor eksternal, yaitu di mana ada perubahan regulasi, kondisi ekonomi, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Di elemen yang kelima itu ada informasi hukum dan regulasi, di mana kepatuhan regulasi terhadap peraturan berlaku di pasar modal, termasuk peraturan dari otoritas bursa saham. Keduanya itu ada masalah hukum, di mana informasi tentang litigasi atau masalah hukum yang mungkin mempengaruhi perusahaan. Di elemen yang keenam itu ada struktur penawaran dan produsen. Di sini ada underwrite, di mana informasi tentang perusahaan yang akan menangani penawaran umum, termasuk peran mereka dalam proses IPO. Terus ada tanggal penawaran, ada metode penjatahan. Terus di elemen ketujuh itu ada manajemen dan tata kelola, di mana kebijakan tata kelola perusahaan, ada juga kebijakan pergantian manajemen. Terus di elemen yang ke-8 itu ada pengungkapan tambahan, di mana informasi tambahan mengenai relevan bagi investor seperti hubungan bisnis, kontrak penting, ataupun perjanjian strategi lainnya. Nah, di sini ada contoh prospektus go public penjualan saham di Indonesia, di mana sebagai yang di sini saya dilihat ada contoh nama perusahaan, alamat, bidang usaha, dan jumlah saham yang ditawarkan, yaitu 100 juta lembar. Harga penawarannya itu ada 1000 per lembar saham. Total nilai penawarannya itu ada 100 juta. Dan di sini ada tujuan penggunaan dana, di mana ekspansi pabrik itu 40%, pengembangan produk baru itu 30%, pelunasan hutang itu 20%, modal kerja itu ada 10%. Terus di sini ada sedikit sejarah tentang latar belakangnya, itu perusahaan ini didirikan pada tahun 2000 dan telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri barang elektronik di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis barang elektronik konsumen, termasuk televisi, kulkas, dan perangkat elektronik lainnya. Di sini juga ada visi misinya. Nah, di sini ada kegiatan usahanya, itu yang seperti tadi saya dibilang, ada produksi tentang barang elektronik, LCD, kipas, kulkas, dan mesin cuci. Nah, di sini ada informasi keuangannya, yaitu laporan keuangannya auto audit, di mana neracanya total asetnya itu ada
500 jutaan, terus total liabilitasnya 300 jutaan, terus ekuitasnya itu ada 200 jutaan, dan laba ruginya ini ada pendapatannya 600 juta, laba kotor 200 juta, laba bersihnya 100 juta. Terus laporan arus kas, di mana arus kas aktivitas operasional itu ada 120 juta, aktivitas inventasinya 50 juta, arus kas dari aktivitas pendanaannya itu ada 30 juta. Terus proyeksi keuangannya ini juga ada proyeksi pendapatan dan laba bersih untuk 3 tahun ke depan dengan asumsi pertumbuhan tahunan sebesar 10%. Nah, informasi penawarannya itu ada jumlah saham yang ditawarkan 100 juta lembar dengan harga penawaran seperti yang tadi saya udah bilang dari awal, yaitu 1000 per lembar saham. Tanggal penawarannya itu ada seperti yang tertera di sini, ada 10 sampai 20 Januari 2024. Metode penjatahannya dilakukan secara pro rata kepada semua pemegang saham. Ada resiko investasi, yaitu risiko usaha, yaitu ketergantungan pada pasokan bahan baku dan fluktuasi harga bahan baku. Terus ada resiko industri, yaitu persaingan yang ketat terhadap industri elektronik dan perubahan teknologi yang cepat. Ada resiko keuangan, terus penggunaan dananya itu ada ekspansi pabrik 40 jutaan, pengembangan produk baru itu 30 juta, pelunasan hutang itu 20 juta, modal kerja 10 juta. Di sini ada struktur kepemimpinannya dari pemegang saham, direktur keuangan, direktur operasional, terus sedikit profil manajemen. Di sini juga ada tata kelola perusahaan, di mana ada struktur tata kelola, komite audit, komite kompensasi, komite nominasi, terus ada kepatuhan regulasi terhadap peraturan OJK. Terus informasi hukumnya itu tidak ada masalah dalam legalisasi material yang sedang berlangsung. Kepatuhan regulasi adalah mematuhi semua regulasi yang berlaku di pasar modal Indonesia. Penjaminnya di sini ada penjamin emisinya, ada underwrite-nya PT Bank BCA dan PT-nya sekuritas. Terus ada biaya dan komisi underwrite dan biaya terkait dengan IPO. Ada lampirannya, itu ada laporan audit, perjanjian penting, dokumen, dan lainnya. Nah, komentar dari yang contoh prospektus publik penjualan saham yang tadi saya udah ini, dimana di sini ada resiko usaha secara jelas menguraikan utama, termasuk ketergantungan pada pasokan dan bahan baku dan aplikasi. Ini sih secara umum aja, secara yang tadi saya sudah sebutkan. Ada risiko usaha, risiko industri, risiko keuangan, terus struktur kepemilikannya, ada proyeksi keuangan. Nah, demikian sedikit presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam mempresentasikan presentasi ini, saya mohon maaf. Oke, terima kasih.